Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Boro di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Oke teman-teman, episode ke-1 kemarin kita kedatangan tamu yang bahas soal teknologi komputer terkait coding. Kali ini nggak kalah serunya, kita kedatangan tamu yang kita bahas soal fluktuasi tren hotel di Surabaya, ya. Jadi bagaimana tren perhotelan di Surabaya, naik turunnya seperti apa, gitu ya. Kemudian tingkat okupansi dan sebagainya seperti itu akan kita bahas semuanya di hari ini, di malam hari ini. Dan langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak R. Paulus Widya Lasmono WS, SST Par, Empar selaku Kaprodi Pengelolaan Perhotelan Politeknik NSC Surabaya. Selamat malam. Selamat datang Pak Paulus. Oh, terima kasih. Di Rubarpod gitu ya. Ya, ini Ruko baru Basuki Rahmat Podcast. kali pertama saya. Kali pertama ya Pak. Iya, saya Pak. juga 2 kali kok Pak. Ini baru tanya ya. Gitu ya. Ini saya panggil apa ini? Bapak apa Mas atau gimana ini? Bapak biar sama. Saya gitu Pak ya. Paulus. Pak Paulus panggil saya Pak Boro ya. Oh iya Pak Boro. Baik Pak Boro. Biar sama Pak. Oke, kabarnya gimana Pak? Baik, Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Pak ya. Iya. Kesibukannya masih tetap. Saya tetap sebagai Sama aja Kaprodi di di Politeknik NSC, terutama di ini ya, program studi D4, pengelolaan perhotelan. Baik. Dan juga sebagai seorang asesor juga di hotel. Oke, gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk di NSC ini kan ada D4 pengelolaan, D3 perhotelan gitu ya Pak. Jadi kalau untuk yang Pak Paulus ini yang di pengelolaan perhotelannya Pak ya? Iya, jadi saya jelaskan di sini kalau misalnya untuk yang di D3 dan D4 memang kami itu berbeda gitu ya Pak. Kalau untuk yang di D4 ini kami lebih menekankan pada sisi manajemennya. Posisi manajerialnya tuh gimana. Jadi mengajarin siswa-siswa kami itu untuk bisa lebih mendalami untuk menjadi posisi di seorang manajer. Oh, manajer. Jadi untuk jenjang karirnya, pasti teman-teman harus pilih yang D4 untuk pengelolaan perhotelan ya? I hope so, Pak. Oh, tapi Pak. Baik Pak Paulus, ini udah disiapin sama tim kreatif banyak pertanyaan Pak. Waduh. Terkait tema hari ini, fluktuasi tren hotel di Surabaya. Baik. Gitu ya. Jadi untuk, karena judulnya fluktuasi tren hotel gitu ya. Jadi menurut Bapak, gimana nih Pak fluktuasi tren hotel di Surabaya saat ini? Nah, kalau kita bicara tentang fluktuasi, fluktuasi ini tuh artinya tuh kan naik turunnya. Betul. Nah, ini kan tergantung dari juga okupansi hotel. Nah, itu banyak sekali Pak Boro untuk beberapa faktor yang kita bisa lihat di sini. Ada faktor yang satu ekonomi. Nah, kalau misalnya nih, kalau ekonomi kita yang di Surabaya ini lagi naik-naiknya, berarti kan itu juga akan membantu yang namanya okupansi hotel. Tapi kalau misalnya negatifnya, kalau memang enggak, jadi tingkat hunian pun juga akan anjlok gitu. Yang kedua ada stabilitas politik. Nah, kalau politik kita lagi aman-aman kan juga enak nih. Tapi kalau misalnya lagi ini orang juga jalan aman ya Pak ya. Nah, itu dia. Aman gitu ya. Yang ketiga juga ada beberapa faktor, misalnya ada destinasi atau atraksi wisata, juga ada event-event yang ada di sini. Itu akan mempengaruhi juga. Dan yang lebih terpenting itu di saat adanya corona dulunya. Nah, itu terpuruknya dari perhotelan itu. Tapi hampir semua sektor Ya, saya di bidang jasa, Pak, ya? Iya. Tapi ya memang kami yang bergerak di bidang perhotelan, apalagi yang di pendidikan juga ini, sangat-sangat merasakan sekali Pak. Rasa ya Pak ya, tingkat naik turunnya gitu ya pada saat corona ya. Iya. Jadi kalau misalnya, kok tadi Pak Paulus terkait dengan fluktuasi hotel, tren hotel dari sisi ekonomi, politik, kemudian kalau ada atraksinya juga, acara di kota tersebut ya Pak ya, Surabaya gitu ya. Tapi biasanya kalau anak sekarang ini kan apalagi sering healing gitu Pak ya, meskipun ekonominya sulit kayak kondisi sekarang gitu ya. Apalagi terkait dengan tren orang sekarang itu kan setiap weekend kan pasti maunya holiday, healing karena dan sebagainya. Itu tidak meningkatkan fluktuasi hotel Pak? Kalau untuk berbicara itu berarti kita melihat biasanya itu kan tergantung dari ini ya. Ada beberapa juga misalnya dari online juga kan. Betul. Itu kan menawarkan juga promo lebih murah. Ya, diskon ya. Iya. Itu kan yang membuat anak-anak muda sekarang katanya sih itu kan Gen Z itu ya. Betul. Nah, itu mereka melirik ke sana itu.
Karena anak sekarang pasti lihatnya ngecek di Gadget, aplikasi. Pak. Gadget itu yang dilihat promonya online. di mana, Nah, diskon benar. gitu ya, gitu ya. Itu mempengaruhi sedikit ya, Pak ya. Sangat mempengaruhi, bukan sedikit aja, tapi Sangat juga mempengaruhi juga Betul. itu. Karena kalau sekarang sukanya Lebih Healing, yang holiday. iya. Lebih Oke, senang oke. yang instan gitu. betul. Terus terkait ini Pak, perubahan ekonomi yang seperti Pak Paulus sampaikan gitu ya. Eh, ekonomi berarti terkait dengan nanti nilai tukar mata uang Pak Iya. terhadap kinerja industri perhotelan khususnya ada di Surabaya. Ada dampaknya nggak sih Pak? Kalau untuk pertukaran Kalau berbicara mata tentang uang ini? itu, Pak Boro, ini ya saya sangat menggebu sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang mata uang, nah kalau misalnya mata uang domestiknya kita ya, lokal ini menguat atau melemah lah. Contohnya, kalau melemah, itu artinya apa? Banyak sekali wisatawan asing yang akan datang. Kenapa? Nilai kita lemah di sini. Dan mereka juga banyak ini ya, nanti akan berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain juga. Betul. Nah ini. Tapi kalau misalnya dampak negatifnya di sini, kalau misalnya menguat, otomatis mereka juga berpikir, iya kan? Jadi Mahal kan ya berarti mahal ya. di sini. Nah di sini ada plus dan juga ada minusnya juga. Gitu. Oke. Tapi ini khusus untuk khusus untuk wisatawan luar ya Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk wisatawan lokal, untuk lokal gini, tukar mata uang ini pengaruh nggak Pak perubahan? Sangat berpengaruh sekali Pak. Jadi kita bisa lihat sekarang nih Pak ya keadaan ekonomi kita. Jadi kalau saya bilang sangat berpengaruh, tapi ini memang kalau kita lihat yang ada sekarang ini ya, daya beli orang-orang juga tinggi Pak. Dan juga pengembangan hotel-hotel gitu banyak. Kita lihat aja di daerah Jemur Sari di sini. Betul. Itu sekitar 13 atau 14 hotel yang ada di Satu situ. jalan coba ya. Oh, satu Macam-macam jalan ya. begitu banyak. Berarti kan daya Pilihannya banyak. Iya, daya ya. beli ininya juga customernya juga tinggi di sini. Tinggi. Iya. Gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi Pak ya nilai Sangat tukar mata mempengaruhi, uang ya. khususnya untuk wisatawan luar Iya. negeri ya berkunjung ke Indonesia. Oke, terus untuk ini Pak infrastruktur sama pengembangan pariwisata dampaknya seberapa besar Pak? Dampaknya Pak, kalau kita bicara tentang infrastruktur, Betul. nah, makanya di sini juga harus dikembangkan juga yang namanya destinasi wisata Pak atau atraksi wisata. Sehingga dengan adanya atraksi wisata, itu kan tempat kita menjadi salah satu destinasi wisata Tujuan juga, wisata. tujuan wisata sehingga banyak sekali orang yang datang ke sini. Betul. Sehingga dengan adanya ini Pak, tingkat hunian kamar juga akan tinggi nih. Misalnya ada event-event. Bisa jadi ya kalau misalnya kita melakukan ini ya sedekah bumi bisa atau hari ulang tahun Surabaya, itu kan ada event-event tertentu yang di sini. Betul. Tapi Pak Paulus pernah ini nggak Pak? Pernah punya data atau survei itu ya kalau berapa sih wisatawan untuk dari luar kota Surabaya yang masuk ke Surabaya, terus berapa totally wisatawan yang khusus orang Surabaya yang hanya just only nginep. Pasti sebagian besar dari luar kota ya Pak ya? Iya, sebagian luar kota besar. pun luar negeri punya nggak Pak? Sebenarnya Data dulu Pak, kalau di saat saya masih bekerja di perhotelan Pak, kami punya Pak. Ada ya? Setiap hotel itu pasti punya Pak. Karena pada saat Bapak check-in itu kan di salah satu sistem yang di hotel itu pasti sudah ada Pak. Sudah ada historicalnya iya, Pak ya? ada Pak. Jadi di situ nanti akan dilihat nanti kayak diagram gitu Pak. Mana yang terbanyak. Misalnya kalau dari lokal itu kelihatan Pak. Misalnya ini nih Pak. Jadi kalau kebanyakan orang ini dari Madiun semua Pak. Nah tamu-tamu kita dari Madiun. Ya kenapa kita tidak membuat kuliner yang ini Khusus berbau- untuk khasnya Madiun Nah, gitu ya? kayak pecel Madiun yang terkenal Aku ya itu. doyan ini pecel Nah, Madiun Pak. Sama Pak saya juga. Gitu ya Pak ya. Jadi emang harus pengembangan pariwisata spesialnya di Surabaya harus ada kalau perlu setiap bulan. Setiap bulan Dibikin harus ada event, eventnya Pak. betul ya, Pak, ya? Nah kalender pariwisata itu yang Pariwisata. memang harus wajib dibuat oleh pemerintah sini Pak. Betul. Ya sehingga itu bisa mendatangkan wisatawan baik lokal maupun internasional. Pak. Internasional gitu ya. Terus kalau untuk ini Pak, tren perjalanan wisata gitu ya, baik domestik atau internasional. Jadi kalau sekarang kan generasi sekarang gitu ya, untuk perjalanan wisata itu kan pasti mereka juga sudah sering gitu ya. Nah, mempengaruhi nggak sih Pak kalau untuk tren perjalanan wisatawan ini terkait dengan fluktuasi jumlah kunjungan di hotel?
Ya, sekali lagi Pak, saya bilang sangat mempengaruhi Pak. Kalau misalnya tren ini wisatawan kita ini banyak, itu akan mempengaruhi tingkat hunian kamar itu sendiri Pak. Tapi kalau misalnya trennya sedikit, ya, misalnya untuk kunjungannya sedikit, juga akan mempengaruhi Pak. Itu yang negatifnya Pak. Nah, salah satu contoh di sini Pak, kebanyakan hotel-hotel itu kalau misalnya sudah ada wisatawan yang ini datang, misalnya nih Pak, ada event yang gede Pak, misalnya ada hari jadi kota Surabaya, otomatis Itu Pak. okupansinya sampai 1% nggak Pak? Kalau 80 untuk yang lah di ya, pusat-pusat 90 itu ya Pak, pasti dia menyampai untuk yang ini Pak ya 100 atau bisa jadi di atas 70% sudah lumayan tuh Pak. Udah bagus Ya, sebenarnya, Pak. apalagi kalau misalnya month to date-nya untuk 70% atau di atas 80% sudah lumayan. Dan memang kalau untuk faktor-faktor musiman, event-event acara itu pasti juga mempengaruhi tingkat kenaikan okupansi di hotel Pak ya. Iya, sampai makanya kita di juga atas butuh nih Pak, 70% ya. kerjasama dengan pemerintah kota ya. kota juga ini Pak. Ini diusulkan Pak tiap bulan bikin event Nah, berarti ya. ini saya harapkan ini Pak, semoga ini bisa untuk membuat ini Di podcast nanti bisa atraksi-atraksi gitu ya. dilihat sama teman-teman Pemkot supaya nanti sering-sering bikin event di Ya, Surabaya misalnya ya. kan ada Everyman. event itu Pak, bunga gitu dulu Pak, Betul, buah. yang parade bunga dulu ya. Parade bunga. Nah, itu kan semua kampus itu atau semua universitas ya? itu berpartisipasi Pak semuanya. Jadi itu kan kelihatan ramai benar Pak. Dan itu pun juga kalau misalnya kita lihat yang ada di Jawa Timur, Jember itu Pak, itu udah termasuk masuk di dalam kalender. Ini juga itu Pak pariwisatanya. Oke, baik. Ya, semoga lah Pak setiap bulan ada event ya. Ya, saya berharap seperti gitu Pak, agar pariwisata kita juga tetap berkembang dan juga bisa naik juga Pak. Betul. Karena yang sepengetahuan saya itu memang untuk pengumpulan devisa negara itu yang terbesar juga dari pariwisata. Betul. Terus kalau soal pengembangan teknologi Pak, Wah, kalau teknologi ini pasti teknologi. hotel ini kan harus di-upgrade terus nih soal Benar sekali, teknologinya. benar sekali. Karena kalau saya di Bali itu kan, kalau hotel di Bali terkait dengan data wisatawan itu kan, apalagi di hotel-hotel yang berbintang itu kan setiap kali kita ada petugas hotel melewati kita, dia udah kenal kita nih Pak. Misalnya selamat siang Pak Bo, jadi udah tahu namanya kita gitu ya. Jadi istilahnya pada saat kita check-in, dia udah tahu nama kita, nama kita. Pada saat kita di jalan di koridor manapun, mereka udah kenal. Nah, itu kan pasti terkait dengan teknologi gitu kan. Iya, benar. Nah, pengembangan teknologinya pengaruhnya sebesar apa sih Pak? Dulu Pak, dulu waktu saya barangkali masih imut ya Pak ya. Dulu masih imut, masih kecil gitu ya. Nah itu pada saat kita bekerja di hotel itu memang kebanyakan tidak menggunakan teknologi Pak. Nah ada beberapa hotel yang sudah menggunakan sistem-sistem hotel gitu Pak. Betul. Nah kalau misalnya tadi Pak Boro bilang nanyakan tentang kok bisa mengerti nama-nama ini, nama kita ya, karena itu hafal semua. Sudah hafal ya. Nama tamu gitu kan. Nah karena itu Pak Boro itu sudah masuk di daftar tamu reguler Pak. Yang sering juga check-in di situ. Betul. Dan juga di setiap housekeeping itu departemen itu biasanya mereka sudah mempunyai checklist untuk guest-nya. Jadi sudah tahu Pak. Jadi misalnya kamar 305 ini saya sudah tahu atas nama Pak Boro. Betul. Jadi walaupun saya nggak tahu Pak Boro seperti apa, tapi saya tahu yang check-in ini atas nama Pak Boro. Sehingga pada saat keluar saya sudah harus menyapa Pak. Ya? Karena itu adalah satu kebanggaan juga. Betul. Dan bicara tentang teknologi sendiri Pak, ini yang membuat ini Pak agak deg-degan juga Pak. Kenapa tuh Pak? Nah, kenapa ditanyakan deg-degan ini biasanya kalau kita melihat nih Pak, kalau teknologi, hotel tidak mengikuti perkembangan teknologi itu bisa ini Pak ya. Kalau saya bisa bilang itu bisa bahaya Pak. Kenapa? Orang akan melihat Pak, saya ingin check-in nih, misalnya saya di Surabaya ingin check-in yang di Aceh di sana. Saya tinggal lihat aja Pak, lewat online booking gitu kan toh Pak. Tinggal melihat aja mana hotel yang saya inginkan. Dan misalnya saya sudah dapat misalnya hotel A. Saya tinggal lihat dulu Pak, ratingnya ini seperti apa Pak. Ya, betul. Nah ini kan semua karena kekuatan dari teknologi Pak. Kok dulu kan meraba-raba ya Pak. Masih meraba-raba Pak. Jadi kalau apa enggak hotel iki gitu kan. Jadi saya masih ingat Pak. Tapi kadang-kadang ada juga yang ketipu Pak. Bagus cuma foto doang gitu. Nah itu Pak. Saya pernah itu Pak. Datang. Pas datang ya seperti gitu ya Pak ya. Jadi saya pernah lihat tuh Pak, ini kekuatan dari teknologi. Tadi kan Pak Boros sudah bilang tentang plus minus teknologi. Ya, Pak, ya? Plus minusnya nih Pak. Kekuatan dan kekurangan. Saya pernah diminta untuk menjadi salah satu narasumber ini Pak. Di salah satu hotel. Nah, di saat itu saya ini Pak, searching nih Pak. Nah, untuk ini saya googling hotelnya.
Kalau dilihat dari ini, dari online-nya Pak, memang penampakannya bagus Pak. Dari cleanliness-nya juga bagus, semuanya juga bagus, oke lah Pak. Tapi di saat kita datang, nah ini yang sudah bertolak belakang Pak. Betul. Makanya di situ kan ada rating-ratingnya tuh Pak. Kita juga melihat ulasan. Nah ini adalah salah satu dari kekuatan dari IT-nya tadi Pak. Betul. Karena kalau saya pun juga lihat ulasan nih Pak. Nah itu. Karena ulasannya pun juga ya karena beberapa orang dengan standar segini sudah oke, misalnya soal cleanness segini sudah oke, tapi menurut kita masih belum bersih. Nah, itu pun juga akan sedikit mempengaruhi daripada tingkat ulasan. Iya, karena tiap karakter orang beda-beda nih, Pak. Nah, ini loh Pak Bore yang mau saya bilang, kalau untuk di perhotelan sendiri memang kalau dibilang dari letaknya yang strategis sih oke. Tapi ada beberapa faktor juga yang bisa mempengaruhi itu. Misalnya nih kita lihat nih, ada cleanliness-nya, kebersihannya, tingkat kebersihannya itu seperti apa. Yang kedua, keramah tamahan. Kadang saya juga kalau misalnya datang di salah satu tempat, cleanliness-nya oke, kebersihannya. Tapi kalau karyawannya nggak ramah juga ya sama aja. Sama aja ya, Pak. Iya. Itu akan mengurangi. Dan saya biasanya ngulas nilai di Google gitu juga ya. itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk menurut pandangan Pak Paulus nih Pak, hotel di Surabaya ini dalam mengelola persaingan gitu ya, mengelola persaingan dan berinovasi untuk ngikutin tren industri perhotelan secara nasional. Nah, posisinya di Surabaya ini gimana Pak? Wah ya, ini banyak sekali ya Pak. Saya tidak kalau kita berbicara tidak yang negatif atau apa ya, tapi ini memang kenyataan Pak. Banyak sekali beberapa hotel yang kuat dulunya itu ya. Tapi ya beberapa yang tutup juga ya Pak. Nah, tutup juga karena apa? Salah satu faktornya itu tadi, dia tidak memperhatikan teknologinya tadi, infrastrukturnya. Barangkali yang stylenya seperti gini. Kan Pak Boris sendiri tahu nih, banyak sekali anak-anak kita ini yang sekarang sudah masuk di dalam, katanya sih, saya nggak tahu Gen Z-nya itu seperti apa. Nah, itu kan pingin yang sesuatu yang lain gitu. Yang barangkali kalau dia ke sana bukan hanya untuk liburan, bisa juga selfie atau apapun ya untuk kesenangannya dia. Di spot-spot. Nah, dia pasti akan mencari. Google dan sebagainya. Mereka hotel juga harus punya ya Pak ya. Hotel biasa spot fotonya banyak. Penting lah mereka. Yang penting foto. Nah ini yang sangat berpengaruh sekali. Makanya dari hotel sendiri dia punya strateginya Pak. Satu, paket-paketnya nih Pak. Nah, kadang hotel itu paketnya itu barangkali hanya satu aja. Kita lihat ya sekarang itu misalnya ada salah satu paket itu yang misalnya kita lihat di sini ada table manner gitu. Semua orang kalau misalnya ada marketing atau salesnya yang datang, Pak gimana Pak dengan table manner-nya? Nah, kok kenapa dia tidak melihat dari segi yang lainnya? Nah, kita ini kemarin saya sudah mencoba ini Pak. Ini pertama kali yang terobosan baru juga dari Politeknik MSC, terutama yang di Prodi ini Pak, pengelolaan perhotelan ya. Kami melakukan ini Pak, studi langsung di sana dengan on the spot. Jadi tidak saja di table manner, tapi di semua lini yang berbasis hotel. Contohnya nih Pak, kita belajar tentang store purchasing, kita langsung ke spotnya. Ya, sehingga apa yang kita pelajari ini itu sesuai dengan yang ada di industri. Biasanya mereka yang di sana nggak ngerti, jadi trik-trik ini harus dipakai. Misalnya nih, Pak, apa yang harus bisa kita kerjasama dengan kampus gitu, apalagi kampus yang ini ya berbasis dari hotel gitu. Selain dari table manner apa aja, nih bisa nih Pak, kita belajar housekeeping, front office. Kemarin dari Prodi D4 Politeknik NSC, ini kami melakukan kunjungan untuk belajar housekeeping dan juga front office. Nah ini rencana nanti ke depan kami untuk ingin belajar yang tentang kitchen atau yang lainnya, departemen lainnya. Nah, harapan saya semoga dari sistem dari pihak hotel pun juga ini punya inovasi-inovasi yang seperti gini. Jadi tidak aja mereka hanya membuat paket tapi tidak menjemput bola. Nah, jadi misalnya nih Pak, bisa juga ada beberapa hotel juga itu mereka melakukan misalnya kerjasama dengan sekolah atau kampus gitu ya. Jadi paketnya 3 atau 4 hari. Nah, dosen-dosennya itu diajarin gimana manajemennya itu seperti apa, sehingga dosen-dosen itu pulang
membawa Dapat ilmu ya. dan bisa mengajar ke siswanya sehingga bisa disetarakan itu. Itu loh Pak. Jadi Pengennya begitu ya Pak. iya Pak. Jadi harus ada Semoga ini ya. didengarkan Pak melalui podcast ini kan. Semoga Banyak coba. teman-teman hotel yang lihat ya. Semoga aja Pak, harapan ini saya berharap semoga aja pariwisata ini bisa berkembang Pak. Dengan harapan ini pariwisata ini berkembang Pak, toh juga nanti sekolah-sekolah perhotelan pun juga akan berkembang. Banyak Karena berkembang. mereka juga dari industri juga akan mengambil Pak Betul. tenaga-tenaga yang sudah profesional, yang sudah terlatih, yang dari sekolah-sekolah perhotelan. Dan saya rasa memang di Politeknik NSC ini ya memang yang benar-benar ini Pak. Oke Pak, kenapa saya bilang oke di sini? Karena memang rata-rata dari kampus di sini Pak, ini kelebihannya nih Pak. Siswa-siswa di sini ini mereka bebas milih loh Pak kuliahnya. Jadi mereka bisa bebas ini ya, milih pagi atau sore. Dan yang kedua, mereka sudah 90% sudah bekerja semua. Sehingga hotel-hotel yang menampung ini juga anak-anak dari Politeknik NSC juga tidak mengalami kesulitan. Jadi teman-teman lulusan dari NSC pasti sudah langsung mampu untuk terjun ke industri ya Pak ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah kita bahas hari ini gitu ya. So Pak Paulus bisa disimpulkan Pak. Jadi istilahnya untuk tema hari ini tentang fluktuasi tren hotel di Surabaya, yang bisa Pak Paulus simpulkan bagaimana? Baik, kesimpulan saya untuk ini ya, fluktuasi ya yang di sini nih. Jadi memang benar-benar kalau di hotel ini ada up and down-nya Pak. Nah, kalau dengan adanya up and down ini diharapkan Pak, saya berharap ini ada TikTok-nya ya dari dunia perhotelan dan juga dari dunia industri pendidikannya sendiri nih. Nah, ini sehingga ada kerjasama bagaimana bisa memajukan pariwisata untuk kedepannya. Jadi kita bisa bekerja sama misalnya di dunia perhotelan apa yang bisa diambil dari pendidikan ini. Sehingga banyak sekali menciptakan lapangan-lapangan kerjanya sehingga lulusan-lulusan dari dunia pendidikan ini pun juga akan terserap semuanya sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah, ada satu lagi Pak, kenapa yang kalau di Politeknik NSC-nya ini, kenapa saya yakin Pak anak-anak itu mampu? Karena sebelum mereka selesai Pak kuliah, mereka juga harus mengikuti ini Pak standar kompetensinya. Nah, ini memang dari beberapa ini juga belum ada Pak. Nah, di Politeknik NSC ini sudah ada sudah ada cuma Pak. di NSC ya Pak. Jadi kalau sebelum wisuda mereka harus ikut kompetensi dulu ya? Iya benar. Nah yang kalau tempat lain memang saya belum tahu, cuman memang kalau di ini saya pastikan ada Pak di Politeknik NSC ini. Baik Pak Paulus. Makanya saya berharap untuk segera bergabung gitu Pak di Politeknik NSC juga. Siap Pak. Nanti dilihat sama teman-teman gitu ya. Semoga nanti bertambah. Iya benar. Siswanya ya. Amin. Baik Pak Paulus, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sharingnya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat waktunya Pak Paulus. Oke, teman-teman, mungkin ini yang bisa disampaikan di acara podcast hari ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Selamat malam.